semuanya, kembali lagi dengan saya Mercy Meraikelsir dengan NIM 23133.006 dari Prodi Teknik Kardiovaskuler Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, kalian pernah dengar gak sih atau kalian tahu gak sebenarnya apa sih itu penyakit katup jantung? Gak tahu? Yang bener aja, rugi dong. Nah, jadi penyakit katup jantung adalah kondisi di mana katup jantung kita tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Katup jantung sendiri berfungsi untuk mencegah darah mengalir kembali ke ruangan sebelumnya. Nah, jantung manusia mempunyai 4 buah katup yang terdiri dari katup trikuspid, katup mitral, katup pulmonalis, dan juga katup aorta. Penyakit katup jantung sendiri terbagi menjadi 2 tipe, yaitu stenosis dan juga regurgitasi. Nah, stenosis adalah kondisi ketika katup jantung tidak bisa membuka sehingga volume darah yang masuk ke ventrikel berkurang. Daun katup dapat menyatu dan menebal sehingga katup tidak dapat terbuka dengan bebas sehingga menghambat aliran darah normal yang menyebabkan ruang di belakang katup mengalami tekanan yang lebih besar. Sedangkan regurgitasi adalah kebalikan dari stenosis, di mana katup jantung tidak bisa menutup sehingga menyebabkan aliran darah bisa kembali ke ruang sebelumnya. Stenosis katup mitral dapat terjadi akibat infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A atau akibat penyakit degeneratif yang menyebabkan penyempitan katup mitral ketika terbuka. Penyempitan ini menghambat aliran darah ke ventrikel kiri sehingga terjadi peningkatan tekanan pada dinding atrium kiri. Peningkatan tekanan pada dinding atrium kiri menyebabkan hipertensi pulmonal. Ketika terjadi berkepanjangan, terjadi dilatasi atrium kiri untuk dapat menampung volume darah yang meningkat. Dilatasi ini meningkatkan risiko aritmia atrial dan gagal jantung kongestif. Sedangkan regurgitasi katup mitral terjadi ketika katup mitral tidak menutup rapat sehingga darah dapat kembali ke atrium dan tidak dipompa keluar dari jantung dengan baik. Akibatnya, serambi juga tidak dapat terisi dengan baik saat terjadi siklus pembersihan. Darah dapat kembali ke sistem bagian kanan jantung dan paru-paru, menyebabkan paru-paru terisi cairan. Lalu, bilik kiri jantung harus bekerja lebih keras lagi untuk mengalirkan darah yang cukup bagi tubuh, sehingga hal ini dapat menyebabkan gagal jantung. Stenosis trikuspid adalah kondisi di mana katup jantung tidak terbuka cukup lebar. Katup trikuspid adalah katup antara atrium kanan dan ventrikel kanan jantung. Ketika atrium berkontraksi untuk memompakan darah ke ventrikel, katup akan terbuka. Dan ketika ventrikel berkontraksi untuk mencegah darah mengalir kembali ke atrium, katup akan menutup. Namun, jika bagian katup ini menyempit, darah tidak dapat mengalir dengan mudah. Akibatnya, atrium bekerja lebih keras dan dapat membesar, yang dapat mempengaruhi tekanan dan aliran darah di bilik dan vena di dekatnya. Sedangkan regurgitasi katup trikuspid adalah kondisi ketika katup jantung trikuspid tidak dapat menutup dengan kuat dan sempurna. Kondisi ini menyebabkan darah mengalir kembali ke atrium kanan saat ventrikel berkontraksi. Penyebab regurgitasi katup trikuspid biasanya terkait dengan peningkatan ukuran ventrikel kanan seperti pada kasus gagal jantung atau hipertensi pulmonal. Stenosis aorta adalah gangguan pada pembukaan katup aorta jantung yang tidak terbuka secara penuh atau menyempit, sehingga membuat aliran darah dari jantung tidak lancar. Katup aorta pada normalnya memiliki 3 helai pintu. Jantung mengirim darah kaya oksigen ke tubuh melalui katup ini. Hal yang terjadi ketika seseorang mengalami stenosis aorta
adalah jantungnya dipaksa untuk bekerja lebih keras untuk memompah darah melalui katup dengan pembukaan yang sempit ini. Semakin lama, jantung akan menjadi bertambah besar dan melemah. Kondisi ini yang kemudian dapat membahayakan nyawa sang penderitanya. Sedangkan regurgitasi aorta adalah suatu kondisi yang terjadi ketika katup aorta jantung tidak dapat menutup rapat. Akibatnya, sebagian darah yang dipompa keluar dari ruang pemompaan utama jantung, yaitu ventrikel kiri, mengalami kebocoran dan darah akhirnya mengalir balik. Kebocoran tersebut dapat mencegah jantung memompah darah secara efisien ke seluruh tubuh, sehingga menimbulkan gejala kelelahan pada tubuh dan juga sesak nafas. Kondisi ini memaksa jantung untuk melakukan kerja lebih berat agar darah yang bocor kembali mengalir dan melewati ventrikel kiri. Seiring waktu, dinding ventrikel akan mengalami penebalan atau hipertrofi. Kemudian, otot jantung ikut menebal dan menyebabkan proses pemompaan darah menjadi tidak efektif. Stenosis pulmonal adalah kondisi di mana katup pulmonal menjadi kaku atau sempit sehingga menyebabkan aliran darah tidak lancar. Kondisi ini cukup sering ditemukan terutama pada sekitar 7-10% kasus penyakit jantung bawaan dan pada umumnya terdiagnosis pada masa anak-anak. Terakhir, ada regurgitasi katup pulmonal. Kerusakan pada penutupan katup pulmonal menyebabkan terganggunya aliran darah menuju arteri pulmonalis dan kembali ke ventrikel kanan ketika diastol. Ventrikel akan mengalami kelebihan volume yang masih dapat terkompensasi. Seiring berjalannya waktu, terjadi dilatasi ventrikel dengan tujuan untuk meningkatkan isi sekuncup dan juga menjaga curah jantung pada siklus sistol selanjutnya. Jika regurgitasi katup pulmonal tidak diatasi, kelebihan volume kronis pada ventrikel kanan dapat menyebabkan gagal jantung kanan. Disfungsi sistolik dapat terjadi akibat penurunan curah jantung sehingga menyebabkan pusing dan juga sinkop. Peningkatan tekanan dan volume dari ventrikel kanan menyebabkan gejala klasik dari yang namanya gagal jantung kanan. Nah, selanjutnya ada gejala yang akan dialami seseorang ketika ia mengalami penyakit katup jantung, yaitu yang pertama sesak napas, kemudian ada kelemahan atau pusing dan juga pingsan, ada ketidaknyamanan di dada, penambahan berat badan secara cepat, palpitasi yang mungkin terasa seperti irama jantung yang cepat, detak jantung yang tidak teratur, atau perasaan tidak nyaman di dada, serta adanya pembengkakan pada pergelangan kaki ataupun parut. Dan yang terakhir, ada diagnosis penyakit katup jantung. Nah, diagnosis penyakit katup jantung dapat dilakukan oleh dokter melalui wawancara dan juga pemeriksaan fisik, serta beberapa pemeriksaan penunjang lainnya seperti ekokardiografi, elektrokardiogram, X-ray dada, kardiak MRI, tes latihan atau tes stres, dan juga ada kateterisasi jantung. Nah, jadi gimana? Apakah video tersebut bisa menjawab semua pertanyaan kalian tentang penyakit katup jantung? Semoga bisa bermanfaat ya. Dadah!